Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Lelayanti dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Saya akan mempresentasikan tentang partai politik untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen Muhammad Nur Tanja Putra MAP, mata kuliah pengantar ilmu politik. Ada 3 poin yang saya jelaskan tentang partai politik. Yang pertama, definisi partai politik atau sejarah dari partai politik itu sendiri. Yang kedua, sejarah partai politik. Dan yang ketiga, sejarah dan perkembangan salah satu partai politik yang ada di Indonesia. Poin A, definisi partai politik. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengertian partai politik. Partai politik adalah organisasi sekaligus menjadi media dalam berpolitik di mana diisi oleh sekumpulan orang-orang yang terorganisir yang memiliki tujuan, cita-cita, serta nilai-nilai yang sama dan tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan kekuasaan dalam negara. Pengertian partai politik menurut beberapa ahli. Menurut Sigmund Neumann, partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk mengatasi kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Sedangkan menurut George Bernard de Haasger dan Thomas H. Stevenson, partai politik adalah sekelompok orang-orang yang terorganisir untuk ikut serta mengendalikan suatu pemerintahan agar dapat melaksanakan programnya dan menempatkan anggota-anggotanya dalam jabatan. Pendapat lain menurut Barry Oxford, partai politik adalah sebuah organisasi permanen. Tujuan utamanya adalah untuk mengikuti pemilihan umum dan untuk mempergunakan kekuasaan di dalam sebuah pemerintahan. Partai menampilkan banyak fungsi, termasuk mobilisasi, partisipasi masyarakat di dalam politik, rekrutmen elit dan mewakili bagian dari masyarakat, tetapi memenangkan pemilu dan mengontrol mesin kekuasaan negara adalah yang utama. Sedangkan menurut Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material. Poin B, sejarah partai politik. Peralihan generasi ke generasi bukan evolusi, melainkan patahan-patahan sejarah yang memutuskan hubungan antar generasi partai politik. Daniel Dakide menyebutkan patahan sejarah dalam 4 generasi partai politik di Indonesia. Ada 4 generasi. Yang pertama, generasi pertama pada tahun 1908 sampai 1942.
Generasi kedua pada tahun 1945 sampai 1961, generasi ketiga pada tahun 1973 sampai 1998, dan yang terakhir atau generasi keempat yaitu pada tahun 1998 sampai sekarang. Jadi kita sekarang masuk ke generasi keempat. Generasi pertama pada tahun 1908 sampai 1942 diawali lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908 dan Serikat Dagang Islam pada tahun 1912. Periode ini adalah masa reformasi masyarakat politik menuju kesatuan politik. Terjemahan dari rasa nasionalisme yang berkembang saat itu, implikasi dari diterapkannya politik etis oleh pemerintah kolonial Belanda. Lanjutan dari generasi pertama, kuasi partai politik menjalankan fungsi partai politik namun tidak sepenuhnya karena tidak bisa berkompetisi untuk memerintah. Generasi pertama ini mengalami patahan pada saat pendudukan Jepang. Jepang membentuk putra atau pusat tenaga rakyat, seluruh kekuasaan politik dilebur dalam organisasi yang mengabdi pada kepentingan Jepang. Generasi kedua pada tahun 1945 sampai tahun 1961. Partai politik tumbuh setelah dikeluarkan Maklumat 10 tanggal 16 Oktober tahun 1945, seperti jamur di musim hujan. Isi maklumat Wakil Presiden bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara serta pekerjaan Komite Nasional Indonesia Pusat sehari-hari terhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah badan pekerjaan yang dipilih di antara mereka yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Pemilihan partai politik merupakan manifestasi pemilihan sosial ideologis. Kuatnya pengaruh politik aliran, Herbert Pratt dan Lance Castle, bahwa ada dua sumber utama pemikiran politik di Indonesia, yaitu tradisi lokal dan pengaruh pikiran barat. Kedua hal ini kemudian menghasilkan 5 aliran politik yang nyata dalam masyarakat Indonesia pada masa itu, yakni komunisme, sosialisme demokrat, Islam, nasionalisme, radikal, dan tradisionalisme Jawa. Generasi kedua mengalami patahan ketika Soekarno menyederhanakan sistem kepartaian dengan membubarkan beberapa partai politik, yaitu PSI dan Masyumi. Jumlah partai tersisa 9 partai dan 118 partai yang pernah berkompetisi pada pemilu tahun 1955. Generasi ketiga pada tahun 1973 sampai 1998. Patahan ketiga dimulai pada awal terbentuknya rezim Orde Baru. Orde Baru melanjutkan penyederhanaan sistem kepartaian dan 9 menjadi 2 partai politik dan golongan karya atau Golkar. Kontrol yang kuat dari negara terhadap partai politik. Golkar sebagai mesin politik rezim dan menjadi single majority dari pemilu ke pemilu. Tumbangnya rezim Soeharto menandai patahan sejarah partai generasi ketiga. Selanjutnya generasi keempat, yaitu generasi yang kita rasakan saat ini pada tahun 1998 sampai sekarang. Jumlahnya semakin banyak dan bervariasi dari sisi ideologis, konflik internal, pembentukan partai politik baru dalam konteks pasca reformasi, pengelompokan ke dalam partai,
ke dalam peta politik, aliran sudah sulit untuk dipertahankan. Salah satu tawarannya kemudian adalah sebuah pengelompokan partai yang membagi dua jalur utama, yakni kelas dan aliran. Partai yang mengambil jalur kelas membedakan dirinya dari yang lain berdasarkan pandangannya terhadap modal, yang pada akhirnya membagi masyarakat atas kelas pemodal dan kaum buruh dengan segala kompleksitasnya. Partai yang mengambil jalur aliran membedakan dirinya berdasarkan pandangannya terhadap dunia, persoalannya, dan bagaimana cara memecahkannya. Di sini jalur agama dan kebudayaan menjadi pilihannya. Lanjutan dari generasi keempat, dua sumbu memisahkan seluruh pengelompokan partai-partai politik yang berkompetisi di dalam pemilu. Sumbu vertikal memisahkan dua kutub, yaitu partai yang berdasarkan agama dan kutub lainnya adalah partai yang berdasarkan kebangsaan. Sumbu horizontal memisahkan dua kutub, labia berdasarkan kelas dan developmentalisasi dan sosialisme radikal menurut Daniel Dakide pada tahun 1999. Yang terakhir atau poin C, sejarah dan perkembangan partai politik. Di sini saya mengambil salah satu contoh partai politik yang ada di Indonesia, yaitu Partai Gerindra. Dideklarasikan pada Februari 2008, aktor utamanya atau pembawa dari Partai Gerindra itu sendiri yaitu Bapak Prabowo Subianto. Prabowo pernah menjadikan Dewan Pembina Partai Golongan Karya pada pemilu 2004. Prabowo ikut konveksi Partai Golongan Karya tapi kalah dari Wiranto. Pada Munas Golongan Karya 2004 di Bali, Prabowo juga kalah dalam perebutan posisi Ketua Umum Partai Golongan Karya. Partai ini mengusung gagasan nasionalisme kerakyatan. Pada kampanye 2009, partai ini mengusung pentingnya kemandirian bangsa dan keberpihakan pada rakyat kecil, sekaligus mengambil posisi menolak neoliberalisme. Perolehan suara pada pemilu pertama 2009 mencapai 4,46% dan 26 kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Pada pemilihan presiden 2009, Prabowo dan Megawati sebagai cawapres dan mendapat suara 26,79%. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.